Hari belakangan ini publik dibuat gaduh dengan beredarnya video Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang mengutip surat Al-Maidah dan dianggap menimbulkan banyak mispersepsi. Ahok mengutip surat itu saat berpidato di depan warga Kepulauan Seribu. Ayat Al-Quran itu dikutip untuk mengingatkan warga agar berhati-hati memilih pemimpin Jakarta dengan tidak terpengaruh oleh orang yang mengangkat isu SARA. Namun justru banyak warga yang menganggap Ahok melakukan penistaan agama. Saat ditemui wartawan, Ahok menyatakan sudah diberi surat peringatan oleh Majelis Ulama Indonesia yang intinya meminta agar Ahok mengurus tugasnya saja dan tidak menimbulkan kegaduhan lebih panjang. Menanggapi hal itu, Ahok meminta maaf kepada warga Jakarta dan kembali menjelaskan maksud perkataannya. Saya nggak tahu, yang pasti saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. TV One semua juga ada di lokasi, kok nggak ada TV yang menganggap itu sebuah pelecehan. Saya juga bukan anti-Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat, bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin. Bansos yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa, terutama dengan vonisnya yakni hukuman 12 tahun penjara. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang dapat membuktikan dakwaan jaksa KPK atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Juliari Peter Batubara. Terlebih, Hakim juga memberikan hukuman tambahan selain vonis 12 tahun penjara. Selanjutnya, KPK akan mempelajari seluruh isi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan langkah selanjutnya. Kami juga mengapresiasi adanya putusan pidana tambahan berupa penjatuhan pidana uang pengganti serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik sebagaimana yang telah kami tuangkan di dalam surat tuntutan jaksa KPK. KPK berharap bahwa putusan ini memberikan efek jera sekaligus menjadi upaya bagian dari aset recovery hasil tindak pidana korupsi secara optimal. Selain pidana penjara selama 12 tahun, Hakim juga menjatuhkan denda kepada Juliari Batubara sebesar 500 juta rupiah. Hakim juga mewajibkan Juliari untuk membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah. Sebelumnya, jaksa mendakwa Juliari menerima suap dari perusahaan pengadaan paket bantuan sosial senilai 32,4 miliar rupiah. Juliari P. Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar 597 juta 450 ribu rupiah. Dan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
Selain vonis hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, hakim juga mencabut hak politik Juliari selama 4 tahun. Pidana tambahan itu berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun dan hukuman ini diterapkan setelah Juliari selesai dalam menjalani pidana pokok. Seusai persidangan, Juliari Batubara tak memberi komentar atas putusan hakim 12 tahun penjara. Penasihat hukum Juliari, yakni Magdir Ismail, menyatakan pikir-pikir atas vonis hakim. Terkait putusan hakim, kuasa hukum Juliari mempersoalkan fakta hukum soal pemberian uang terkait bansos. Banding apa gimana, Pak? Tidak ada satupun yang mengakui pernah memberikan uang kepada Matius Joko Santoso. Jadi betul-betul putusan ini tidak berdasarkan pada fakta persidangan dan juga tidak berdasarkan keterangan daripada saksi. Itu satu yang saya ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, menurut hemat saya putusan ini penuh konflik kepentingan. Salah satu hakim yang saya ingat betul sudah memutus perkara yang lain terlebih dahulu, yang pertimbangannya tadi cukup mirip dengan pertimbangan perkara. Daerah 2020 akan tetap dilangsungkan secara serentak. Namun begitu, KPU telah menetapkan aturan tahapan pilkada terbaru yang sesuai dengan situasi pandemi. Aturan itu sengaja secara khusus dibentuk KPU untuk merinci tahapan pilkada serentak tahun 2020 yang sedianya diselenggarakan September 2020, mundur 3 bulan menjadi Desember 2020 imbas dari mewabahnya virus corona. Namun, bukan hanya pandemi yang menjadi tantangan pelaksanaan Pilkada 2020. Belajar dari tahun politik 2019 lalu, di mana suhu memanas akibat perbedaan referensi politik, maka pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020, masyarakat diminta harus kembali berpegang pada penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pesta demokrasi seharusnya mampu menghilangkan egosentris, kepentingan pribadi atau golongan, meniadakan isu-isu bohong yang berbasis pada sara, dan tetap saling menghargai pendapat. Dengan begitu, situasi damai tetap terjaga di bumi pertiwi. Jangan lupa tunaikan hak pilih Anda di 9 Desember 2020 mendatang. Selamat malam saudara, selamat datang di Titik Pandang bersama saya Friska Clarissa. Tadi sudah disebut di awal bahwa kita akan menghadapi Pilkada serentak 9 Desember mendatang, ada berbagai tantangan. Pertama, kondisi era pandemi. Yang kedua adalah kita berkaca dari pesta demokrasi sebelumnya, di mana perbedaan pandangan ini dapat mengoyak persatuan. Apa yang harus diantisipasi? Kita akan bahas dalam episode kali ini, Pilkada dan Pengamalan Sila Ketiga Pancasila. Bersama sejumlah narasumber. Sudah ada Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI. Pak Doli, selamat malam. Selamat malam, Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir juga Romo Beni Susetio, budayawan. Selamat malam. Selamat malam. Kita bicara dulu soal tantangan pilkada di tahun ini. Pertama, kondisinya pandemi. Yang kedua, jangan sampailah ada perbedaan pandangan yang justru merusak persatuan. Kita akan bahas satu persatu. Yang diantisipasi apa saja, Pak Doli? Iya, kalau kita kaitkan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini dengan Pancasila, sebenarnya kita pertama harus melihat ini dalam suasana yang dari perspektif yang cukup besar, yang holistik, ya, yang normatif gitu. Bahwa sebenarnya kita harus mengambil hikmah, pandemi COVID-19 ini kan merubah situasi tatanan yang ada. Ya. Kita sering mendengarkan istilah kita harus meriset atau great reset, ya, restart, kembali ke nol semuanya untuk mencari tatanan hidup baru. Nah, kalau yang sering populer sekarang ini kan new normal life gitu. Jadi seluruh aspek kehidupan itu harus kita lakukan penyesuaian. Ada perubahan cara pandang, perspektif, kemudian perubahan pola komunikasi, perilaku yang harus kita sesuaikan. Nah, oleh karena itu ini sebetulnya momentum untuk merubah semua tata cara dalam aspek
semua aspek kehidupan, termasuk masalah ideologi. Jadi kalau selama ini kita menilai bahwa Pancasila ini masih terasa kurang sekarang dalam pembicaraan, inilah momentumnya saatnya kita membicarakan itu, ya. Karena semua kita lupakan yang lalu, kita kembali ke nol sekarang, membangun tatanan baru, ya dengan Pancasila. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita harus memaknai bahwa pilkada serentak ini kan ya merupakan kontestasi demokrasi. Demokrasi ini kan sebetulnya satu alat saja, ya, alat untuk mencapai tujuan kita. Kalau kita bicara tentang tujuan besar untuk negara kita, ini kan ujungnya adalah menciptakan masyarakat adil, makmur, dan Insiden mikrofon milik anggota DPR fraksi Demokrat dimatikan saat memberikan interupsi dalam rapat paripurna pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi viral di media sosial. Mengenai insiden tersebut, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin memberikan klarifikasi. Diketahui, kejadian tersebut terjadi saat Aziz Syamsuddin memimpin rapat paripurna pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020 kemarin. Dalam rapat tersebut, Aziz sempat beradu pendapat dengan anggota fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman. Namun saat tengah beradu argumen dengan Aziz, mikrofon milik Beni dimatikan. Matinya mikrofon milik Beni disebutkan diduga karena dimatikan oleh Aziz selaku pimpinan sidang. Terkait hal tersebut, Aziz membantah bila mikrofon milik Beni sengaja dimatikan. Menurut Aziz, matinya mikrofon Beni karena protokol sidang di mana mikrofon akan mati otomatis setiap 5 menit. Diketahui, pada rapat paripurna kemarin, Beni merasa tidak diberikan hak bicara. Sedangkan Aziz menyampaikan bahwa fraksi Partai Demokrat sudah diberi 3 kali kesempatan berbicara dalam rapat paripurna tersebut. Sementara, terkait video viral Puan Maharani tertangkap kamera diduga mematikan mikrofon, Aziz turut memberikan keterangan. Meski Puan tertangkap kamera, Aziz membantah jika dirinya meminta Ketua DPR RI Puan Maharani mematikan mikrofon saat interupsi dari fraksi Partai Demokrat. Aziz kembali menegaskan bahwa matinya mikrofon tersebut karena sistem otomatis sesuai protap di DPR. Undang-undang ini berpotensi makin memperparah kerusakan lingkungan, kemudian menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong menghargai. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Iwan, bahwa pembahasan di tingkat pembicaraan tingkat pertama telah dilakukan. Tentu saja dengan prinsip negara hukum, equality before the law dan due process of law-nya, lepas dari ada pro dan kontra soal itu, mesti menerima itu sebagai satu kenyataan hukum untuk merumuskan apa yang lebih baik lagi ke depan, sehingga apa yang kita harapkan dapat terwujud dalam norma-norma hukum yang lebih kuat lagi, silakan saja. Namun untuk saat ini tentu itu yang menjadi pegangan kita, Mas Andro, agar tertib hukum dan dimensi penegakan hukum kita benar-benar berada dalam landasan koridor hukum yang kuat. Ini yang saya kira juga harus kita pahami,
Sehingga bagi terpidana sendiri pun prinsip-prinsip yang menjadi haknya yang diatur oleh undang-undang itu menjadi bagian juga dari evaluasi terhadap penegakan hukum kita sendiri. Dan yang tidak boleh lupa juga adalah perspektif korban yang tadi disinggung Mas Bonyamin, itu sudah banyak yang memberikan masukan dalam rancangan KUHP dan KUHP kita ya. Tetapi yang perlu dalam konteks pembicaraan bebas bersyarat ini adalah hukum positif kita yang sekarang, dan itu menjadi pegangan kita dalam melakukan penilaian terhadap apa yang terjadi sekarang, Mas Andro. Baik Pak Abarita, ditahan sejenak, kita harus dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya ingin menuju ke Prof. Muzakir sekarang. Oke lah, kita sepakat masa lalu sudahlah, biar berlalu. Tapi kan kita harus ketahui bahasa depan, waktu terus berjalan ke depan, berbagai potensi korupsi mungkin masih akan tetap ada. Jangan sampai tadi kalau saya menangkap yang disampaikan sama Mas Bonyamin tadi, jangan sampai orang menganggap korupsi itu adalah sebuah kejahatan biasa, bukan extraordinary crime. Apakah ini artinya segera harus dilakukan perubahan peraturan yang ada, undang-undang yang ada, misalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 atau kembali lagi sebelumnya ke Undang-Undang tahun 2012 Nomor 99? Prof. Muzakir. Jadi begini ya, kalau kita berbicara tentang korupsi itu extraordinary atau bukan, itu ingat loh itu. Dalam doktrinnya nggak ada kata-kata korupsi itu sebagai extraordinary crime. Di dunia lain juga nggak ada gitu. Tetapi kita ini tiba-tiba memasukkan di dalam penjelasannya itu, bukan di dalam normanya. Itu sebagai extraordinary. Tetapi itu nggak logis juga. Kajian saya selalu mengatakan bahwa masa pasal-pasal dalam KUHP hari ini ada di dalam KUHP, besok dipindah di luar KUHP di dalam Undang-Undang Tipikor Nomor 20 Tahun 2001, tiba-tiba hari ini biasa-biasa saja dalam hukum pidana umum, besok menjadi extraordinary. Jadi tidak ada peristiwa yang membuat mereka berubah itu menjadi extraordinary. Jadi tidak ada alasan menurut pendapat saya bahwa itu dikonstruksi sebagai extraordinary. Gitu. Korupsi adalah korupsi, ya sudah selesai aja. Itu kejahatan yang sejarah Indonesia, itu kejahatan yang terkait dengan penyelamatan uang negara. Itu sudah ada di dalam historis hukum tidak pidana korupsi. Yang kedua saya ingin jelaskan bahwa ya kalau tadi sudah dijelaskan juga, saya sependapat bahwa orang yang melakukan tidak pidana korupsi adalah umumnya yang dipecat itu adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Ya. Jadi kalau pegawai negeri penyelenggara negara sudah dipecat, sesungguhnya sudah diamputasi, dia tidak akan pernah bisa melakukan tidak pidana korupsi yang terkait dengan uang negara. Jadi sudah berakhir, dalam teorinya sudah berakhir ya. Bagaimanapun juga tidak akan mengelola uang negara lagi dia. Dan dia tidak akan taubat dan nasuha. Pastilah dia tidak akan pernah bisa berbuat korupsi lagi. Kecuali dia perbuatan suap. Ya. Kasus Pinangki ini tidak pidananya adalah bukan tidak pidana suap loh ya. Ini tidak pidana yang terkait dengan jasa untuk menguruskan.